Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di salah satu masjid Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang akidah yang kita ambil dari kitab karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yaitu Aqidatut Tauhid wa Bayanu ma yudadduha aw yanqusuha, yaitu tentang akidah tauhid dan penjelasan apa saja yang yudadduha, yaitu bertentangan dengannya, aw yanqusuha, atau mengurangi kesempurnaannya. Yang mana pada pembahasan kita kita sudah sampai pada pasal yang menjelaskan tentang kesyirikan, ya, dan ini merupakan perkara yang bertentangan dengan tauhid atau menguranginya, sebagaimana nanti akan diterangkan. Setelah kita dapatkan penjelasan dari penulis tentang definisi syirik, kemudian juga bahaya-bahayanya syirik, yang mana sangat banyak sekali bahaya yang ditimbulkan oleh kesyirikan, dan telah disampaikan oleh penulis beberapa poin diantaranya. Kemudian nanti kita akan membaca penjelasan penulis tentang macam-macam kesyirikan, di mana kesyirikan itu terbagi menjadi dua secara umum, yaitu syirik besar dan syirik yang kecil. Dan nanti kita juga akan diterangkan apa sih perbedaan antara dua macam kesyirikan ini. Tapi sebelum itu kita masih menyisakan satu poin dari apa yang disampaikan oleh penulis terkait dengan bahayanya kesyirikan, yaitu poin yang terakhir di sini. Beliau mengatakan annasyirka tanaqqusun wa aibun nazzaha Rabbu subhanahu nafsahu anhuma. Di antara bahaya dan buruknya kesyirikan, bahwasanya kesyirikan itu dia hakikatnya adalah tanakus, pelecehan, dan aib, celaan, yang Ar-Rabbu subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala, nazzaha nafsahu anhuma, telah mensucikan dirinya dari dua hal tersebut. Ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, dan Allah ta'ala juga telah menunjukkan kepada kita dengan bukti-bukti yang sangat gamblang di alam semesta ini, bahwasanya Dia, Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah zat yang maha sempurna. Tidak ada satupun kekurangan yang melekat pada diri Allah Ta'ala ataupun yang pantas disematkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada sama sekali, karena Dia adalah zat yang maha sempurna, baik secara zatnya ataupun nama-namanya, ataupun sifat-sifatnya, ataupun perbuatan-perbuatannya, semuanya sempurna. Maka semua jenis atau semua bentuk pelecehan, celaan, kekurangan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensucikan dirinya dari itu semua. Nah, sedangkan kesyirikan hakikatnya adalah pelecehan terhadap Allah Ta'ala. Hakikatnya adalah apa? Celaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita telah tahu sebelumnya tentang definisi syirik itu apa? Ya, di atas, ja'lu syarikin lillahi
Itu membuat sekutu bagi Allah Ta'ala, menjadikan sesuatu yang sepadan, setara, semisal dengan Allah Ta'ala. Itulah kesyirikan. Dan ini merupakan pelecehan, ya kan, bagi Allah Ta'ala, celaan bagi Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala zat yang maha sempurna, tentunya tidaklah pantas ada zat lain yang semisal dengannya. Ketika ada seseorang yang meyakini ada zat lain yang semisal dengan Allah, serupa ataupun bisa menandingi Allah Ta'ala, baik dalam sebagian kecil dari sifat-sifatnya, maka itu sebenarnya adalah telah memberikan apa? Pelecehan, kekurangan ataupun celaan terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah salah satu keburukan kesyirikan, salah satu keburukan dari apa? Syirik. Faman asyraka billahi, maka barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Ta'ala, faqad athbata lillahi ma nazzaha nafsahu anhu, berarti dia telah menetapkan untuk Allah Ta'ala sesuatu yang Allah sendiri sebenarnya telah mensucikan dirinya darinya. Jadi dia menetapkan sesuatu yang ditiadakan oleh Allah untuk dirinya, untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi berarti dia apa? Orang tersebut, orang yang berbuat syirik ini berarti bagaimana? Melawan Allah, ya enggak? Melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah meniadakan sesuatu, orang yang berbuat syirik malah menetapkannya untuk Allah, ya kan? Maka dikatakan oleh Syekh di sini, wa hadza ghayatul muhaddati lillahi ta'ala wa ghayatul mu'anadati wal musyaqqati lillah. Maka ini adalah puncak, ini puncak permusuhan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, puncak penentangan dan yakni penyelisihan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berbuat syirik hakikatnya dia itu sedang menentang Allah Ta'ala, sedang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya ya, dia sendiri yang akan merugi, dia sendiri yang akan celaka, karena siapa yang bisa menandingi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak akan ada, ya kan? Ini bahayanya kesyirikan. Makanya nanti kita akan pelajari tentang masalah kesyirikan ini apa saja, biar kita itu ya bisa menghindarinya, karena ini memang sesuatu perkara yang sangat-sangat berbahaya, ya, bisa mencelakai diri kita semua, ya. Bahkan Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya, kalimat seandainya berarti tentunya tidak terjadi gitu ya, tetapi seandainya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Ta'ala terhadap Nabi Muhammad SAW, seandainya engkau wahai Rasul berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, la yahbatanna amaluk, akan gugur sia-sia amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan menjadi orang yang merugi. Ini disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal beliau adalah orang yang sangat mulia. Amalannya tidak akan ada yang menandinginya dari kalangan umat manusia. Tapi Allah sampaikan seandainya berbuat syirik akan sia-sia semua amalan itu. Bagaimana dengan kita tentunya, ya kan? Makanya kesyirikan itu harus menjadi perhatian kita. Kesyirikan harus menjadi perhatian kita, dalam arti kita harus mempelajarinya untuk kita tinggalkan, untuk kita jauhi, ya. Dan demikianlah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka sangat mengkhawatirkan syirik, yakni sangat mengkhawatirkan diri mereka, bahkan juga mengkhawatirkan anak keturunan mereka dari berbuat syirik, ya. Mereka takut terhadap kesyirikan. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di antara doanya beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, karena mereka tahu tentang bahayanya kesyirikan, ya, itu perkara yang sangat-sangat buruk dan sangat-sangat berbahaya, bisa menjerumuskan mereka ke dalam kerugian dan kesengsaraan, ya. Baik. Jadi inilah beberapa poin yang sudah kita baca sebelumnya, bisa kita murojaah lagi nanti di rekaman-rekaman yang ada tentang bahaya kesyirikan. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu anwa'us syirki, macam-macam kesyirikan. Ini bahwasanya kesyirikan itu ternyata bertingkat-tingkat, tidak dalam satu tingkatan yang sama, ya. Akan tetapi dia secara global terbagi menjadi dua, ya. Terbagi menjadi dua, ditinjau dari bahayanya, ya,
ditinjau dari bahayanya, maka kesyirikan itu terbagi menjadi dua. Asyirku nau'an, syirik itu ada dua macam. Karena pembagian sesuatu perkara ya, terkadang itu berbeda-beda sesuai dengan tinjauannya. Dulu mungkin barangkali pernah kita sampaikan, kesyirikan itu terbagi menjadi tiga kalau ditinjau dari kaitannya, apa yang dia sekutukan ya. Sebagaimana tauhid terbagi menjadi tiga, ada tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Maka kesyirikan ditinjau dari itu ya, terbagi menjadi tiga. Ada syirik dalam hal rububiyah, ada syirik dalam hal asma wa sifat, dan ada syirik dalam hal uluhiyah. Itu kalau ditinjau dari keterkaitannya dengan tauhid. Nah, di sini kita akan berbicara tentang pembagian syirik berkaitan dengan apa? Bahayanya. Ya, syirik dibagi menjadi dua, ditinjau dari bahayanya. Ya, yaitu asyirkul akbar dan asyirkul asghar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Ya. Keduanya sama-sama berbahaya, tetapi tingkat berbahayanya lebih besar yang syirik besar. Ya, saya katakan keduanya sama-sama apa? Berbahaya. Walaupun disebut sebagai syirik yang kecil, tapi dia sangat berbahaya. Apalagi yang syirik yang besar, gitu ya. Nah, di sini kita akan diberitahu oleh penulis tentang dua macam kesyirikan ini. Syirik besar itu apa saja, definisinya apa, ya kan? Dan syirik kecil juga apa saja, definisinya apa. Nanti kita akan pelajari di sini biar kita tahu hakikat syirik besar itu apa sih dan hakikat syirik kecil itu apa ya. Baik, di sini beliau mengatakan an-nau'ul awal. Ini beliau menyampaikan yang pertama yaitu syirik yang besar terlebih dahulu. Nanti yang kedua di sini an-nau'u tsani ya, nanti insyaallah. An-nau'ul awal, syirkun akbar. Yang pertama dari macam kesyirikan ditinjau dari bahayanya adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Apa itu? Atau apa dampaknya atau bahayanya apa syirik yang besar ini? Yukhriju minal millati wa yukhallidu sahibahu finnari idza mata wa lam yatub minhu. Ya, ini belum berbicara tentang apa? Definisi, tetapi beliau baru menyampaikan tentang pembeda antara syirik yang besar dengan syirik kecil, dan juga menunjukkan dampak bahayanya syirik besar ini. Apa itu? Beliau mengatakan syirik yang besar yang mengeluarkan dari millah, dari agama. Al-millah adalah apa? Agama. Artinya apabila ada seseorang yang melakukan syirik besar ya, maka apabila sebelumnya dia adalah seorang muslim kemudian melakukan syirik besar, dia bisa keluar dari agamanya, bisa murtad, bisa keluar dari agama Islam. Dan tentunya dalam berkaitan dengan melabeli atau memvonis seseorang kafir disebabkan karena syirik besar tidak boleh sembarangan ya. Ini juga harus ada ketentuannya, harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan oleh para ulama. Karena apa? Buntutnya itu sangat banyak. Ketika seseorang divonis kafir, padahal asalnya pada mulanya dia diyakini sebagai seorang muslim, kok kemudian hanya sekedar persangkaan dia melakukan syirik besar, lalu kemudian apa? Dia divonis kafir, maka ini berbahaya. Buntutnya sangat banyak, ya. Rentetan dampaknya itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu para ulama mengatakan sesuatu yang masuk Islam secara meyakinkan tidak boleh dikeluarkan dari Islam dengan hanya sekedar persangkaan saja. Artinya di sana dalam memberikan vonis kepada seseorang yang keluar dari Islam gara-gara melakukan sebuah pembatal Islam, maka tidak boleh sembarangan, harus diperhatikan ketentuan-ketentuannya. Kata para ulama harus terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Dan ini nanti akan ada pembahasan secara khusus tentang masalah ini, tidak kita bahas sekarang. Yang jelas intinya syirik besar dampak buruknya adalah apa? Bisa mengeluarkan dari Islam. Ya, pelakunya itu bisa keluar dari Islam. Maka ini berbahaya sekali. Ya kan? Wa yukhallidu sahibahu finnar, dan menyebabkan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Jadi kalau dia itu meninggal dunia
Ya, idza mata walam yatub minhu, kalau dia meninggal dunia dan belum bertaubat dari syirik besar ini, maka di akhirat nanti dia dimasukkan ke dalam neraka dan akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Artinya apa? Dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Ya, tidak punya kesempatan untuk dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya, karena dia membawa syirik besar. Ini bahayanya syirik besar, ya. Baik. Lalu apa itu syirik besar? Apa definisinya? Apa batasannya? Apa saja yang termasuk dalam syirik besar? Maka kita bisa baca selanjutnya di sini. Beliau mengatakan wahwa, ya, syirik besar itu adalah apa? Syirik besar adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Ya. Syirik besar itu adalah memalingkan atau mengarahkan, ya, sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Ini definisinya. Apa tadi? Sarfu syai'in, ya, memalingkan atau mengarahkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Nah, di sini ada sebuah kalimat yang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk mengetahui ini syirik besar atau bukan, yaitu apa? Syai' min anwa'il ibadah, sesuatu yang dia merupakan ibadah. Jadi kalau ada sesuatu perkara, zat dari perkara itu merupakan ibadah, ya kan? Saya katakan zat perkara itu bukan zat perkara itu merupakan ibadah, gitu ya. Memang dianya itu merupakan ibadah, maka apa? Kalau diberikan kepada selain Allah, dia jatuh ke dalam syirik besar. Saya katakan zat perbuatan tersebut atau zat perkara tersebut merupakan ibadah. Karena terkadang ada gini, mengarahkan sesuatu kepada selain Allah tetapi bukan pada zat yang merupakan ibadah, ya, tetapi hanya sekedar sarana menuju kepada ibadah yang diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nanti jatuhnya bukan syirik besar tapi syirik kecil, ya. Ya memang agak sedikit berat untuk memahaminya, ya, barangkali. Tapi yang jelas ketika suatu perkara itu adalah merupakan ibadah, zat perbuatan tersebut, perkara tersebut adalah merupakan ibadah, maka diberikan kepada selain Allah, dia merupakan apa? Syirik besar. Sebagai contoh, disebutkan di sini kadu'a'i ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Doa adalah ibadah. Perbuatan doa, ya kan, meminta sesuatu hajat kebutuhan kita, itu merupakan apa? Ibadah. Tentunya meminta sesuatu yang memang itu dimampui oleh Allah Ta'ala saja. Kalau minta sesuatu kepada manusia yang manusia itu mampu memberikan, itu tidak disebut secara syar'i, tidak disebut apa? Doa. Ini sekedar permintaan. Misalnya, mas tolong ambilkan saya pulpen misalkan. Ini kan meminta, ya. Meminta nggak? Meminta. Tapi manusia itu mampu nggak? Mampu. Tapi ini nggak termasuk syirik. Kenapa? Masih di bawah kemampuan manusia. Tapi meminta sesuatu yang memang itu hanya mampu dilakukan oleh Allah Ta'ala, itu merupakan doa yang merupakan ibadah. Dan ini apabila ditujukan kepada selain Allah, jatuhnya apa? Syirik besar. Misalnya apa, ikhwan? Minta rezeki, ya, minta rezeki, bukan minta gaji, ya. Kalau minta gaji boleh kepada atasan. Atasannya misalkan seret ngasih gaji, gitu kan, kita minta kepada dia, boleh nggak? Boleh, karena memang gaji itu kewajiban atasan untuk memberikan kepada bawahan, kan, gitu ya. Ini contoh saja. Tapi minta rezeki, beda nggak gaji sama rezeki? Beda. Gaji itu merupakan salah satu wujud dari rezeki dari Allah Ta'ala, ya kan? Hanya saja sarananya lewat gaji. Nah, gitu ya. Nah, jadi minta rezeki itu yang menguasai rezeki siapa? Allah, kan? Tidak ada makhluk yang menguasai rezeki. Maka minta rezeki itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Minta kesembuhan, yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Kalau berobat boleh nggak kepada selain Allah? Ya berobat itu ya kepada dokter, ya kan? Minta obat kepada dokter.
Tapi kesembuhan itu yang datang dari siapa? Dari Allah Taala. Maka minta kesembuhan adalah kepada Allah. Doa, ya kan? Ini. Kalau minta kesembuhan kok kepada selain Allah, maka dia bisa jatuh kepada apa? Syirik besar. Ya, jelas ya ini ya. Jadi suatu perbuatan yang memang dia adalah ibadah, maka dia diarahkan kepada selain Allah jatuh pada syirik besar. Dan doa merupakan ibadah. Perbuatan doa itu sendiri merupakan apa? Ibadah. Karena dalam doa itu terkandung banyak sekali makna-makna ketundukan kepada zat yang dimintai. Ya. Merengek-rengek, merendahkan diri, ya, menganggap atau meyakini zat yang diminta itu memiliki kekuasaan, memiliki apa yang dia butuhkan. Dia terkandung di sana makna-makna ibadah. Sehingga dalam hadis disebutkan ad-du'a huwal ibadah. Bahkan disebutkan apa? Doa itu adalah ibadah itu sendiri, gitu kan. Jadi doa adalah ibadah yang paling besar. Makanya ketika membawakan contoh-contoh ibadah yang harus ditujukan kepada Allah Ta'ala, yang paling utama, yang paling pertama adalah apa? Doa. Maka ketika doa itu ditujukan kepada selain Allah, kadu'ai ghairillah, berdoa kepada selain Allah, maka dia merupakan syirik besar, ya. Karena apabila ada seseorang datang kepada kuburan, ya, seorang wali, ya, ataupun seorang nabi bahkan, kemudian dia minta-minta kepada mayit yang ada di situ, ya, arwahnya diminta-minta apa yang dia butuhkan, maka ini jatuh pada apa? Syirik besar. Karena doa itu ibadah. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua, wa taqarrubi ka du'ai ghairillahi wa taqarrubi bidzabaihi wan nudhuri li ghairillahi. Seperti mendekatkan diri dengan binatang-binatang sembelihan, wan nuzur, atau dengan bernazar, ini sendiri ya. Jadi kataqarrubi bidzabaihi. Contoh yang kedua adalah apa? Mendekatkan diri dengan binatang-binatang sembelihan. Ini kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini juga merupakan ibadah. Menyembelih suatu binatang sembelihan yang tujuannya untuk apa? Taqarrub, mendekatkan diri dia kepada zat yang dituju dengan sembelihan itu. Maka ini merupakan ibadah, ya. Ciri-cirinya apa? Sembelihan yang merupakan ibadah, ciri-cirinya adalah yang dimaksud dari sembelihan itu adalah apa? Perbuatan menyembelihnya. Perbuatan menyembelihnya itu yang menjadi maksud tujuan dari menyembelih binatang itu. Ya. Jadi misalkan gini, ada seorang pemimpin, ini yang biasanya dijadikan contoh oleh para ulama. Ada seorang pemimpin datang ke satu kampung, ya. Maka penduduk kampung tersebut, ya, menyediakan binatang untuk disembelih di hadapan pemimpin itu. Ya. Kalau belum datang pemimpinnya nggak disembelih. Kalau sudah datang, disembelih di hadapannya agar pemimpin itu melihat, nih, saya menyembelih untuk kamu. Jadi yang menjadi tujuan apa? Penyembelihannya. Adapun dagingnya itu nggak penting. Dalam hal ini nggak penting. Artinya apa? Kadang dagingnya itu dibuang begitu saja karena yang menjadi inti apa? Penyembelihannya, atau mungkin dagingnya dimakan beramai-ramai. Itu nggak peduli. Artinya bukan hal yang menjadi patokan. Yang menjadi patokan itu apa? Penyembelihannya. Itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, maka itu adalah apa? Syirik besar. Adapun kalau menyembelih binatang, ya kan? Terus yang menjadi tujuan adalah dagingnya untuk diberikan kepada tamu, diberikan kepada pemimpin tadi, sehingga menyembelihnya nggak harus di hadapan pemimpin, kan? Sebelum datang pemimpin disembelih dulu. Ketika datang pemimpin baru dihidangkan apa? Dagingnya. Ini bukan menyembelih untuk pemimpin yang bermakna ibadah. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau tujuannya adalah daging, maka itu bukan yang dimaksud di sini, bukan menyembelih yang syirik. Tapi kalau yang dimaksud adalah perbuatan menyembelihnya itu, ya kan? Maka itulah yang merupakan ibadah. Makanya ibadah-ibadah yang berupa menyembelih di dalam syariat Islam seperti apa? Kurban, kemudian apa? Akikah, ada satu lagi apa? Hadyu, ya kan? Maka yang menjadi pokok
dalam penyembelihan ini adalah apa? Perbuatan menyembelihnya. Artinya apa? Ketika perbuatan menyembelih ketika seseorang mengganti kurban dengan beli daging, mungkin walaupun dengan nominal yang lebih banyak daripada binatang kurban yang biasanya, maka itu tidak dianggap sebagai apa? Ibadah kurban. Jelas gak? Wah, saya nggak usah nyembelih binatang lah, saya pengen kurban tapi dengan beli aja. Kalau misalkan satu sapi itu seharga 21 juta ya, saya tak beli daging 100 juta, wis rapopo, dianggap sebagai kurban. Bisa nggak? Nggak bisa, karena kurban itu intinya bukan dagingnya tapi apa? Menyembelihnya. Oleh karena itu juga, ya kan, seperti dalam akikah harus diperhatikan perbuatan menyembelihnya di waktu hari apa. Kalau biasanya kan akikah itu kan dilakukan di hari ke-7, maka perhatikan yang penting penyembelihannya di hari ke-7. Mau dagingnya dibagi di hari ke-8 tidak masalah. Jelas? Yang penting penyembelihan di hari ke-7. Itu yang menjadi apa? Pokok. Karena ini ibadah yang intinya adalah apa? Penyembelihan. Dari sini pula, masyarul ikhwah, ini sebagai faedah tambahannya, tidak berkaitan dengan masalah ini, tetapi ini salah satu hal yang berkaitan dengan masalah fikih, tidak masalah ya. Kita berikan sedikit faedah-faedah. Jadi oleh karena ini, ya kan, sebagian ulama, saya katakan sebagian ulama, ya kan, memandang ketika ditanya tentang mana yang lebih utama, kurban dengan 1 ekor kambing atau 1/7 sapi. Ya. Kalau ditanya demikian pertanyaannya, lebih utama mana 1 ekor kambing dengan 1/7 sapi? Maka sebagian ulama mengatakan yang lebih utama adalah 1 ekor kambing daripada 1/7 sapi. Kenapa? Karena kalau 1 ekor kambing, setiap orang berkurban 1 ekor kambing, berarti menjadi 7 ya, ada 7 kambing yang dilakukan ibadah penyembelihan. Tapi kalau 7 orang ini 1 ekor sapi, penyembelihannya sekali saja, ya enggak? Artinya lebih banyak perbuatan ibadah menyembelihnya yang 7 ekor kambing daripada 1 ekor sapi. Sehingga dari sisi ini sebagian ulama mengatakan lebih utama apa? Berkorban 1 ekor kambing dibandingkan daripada apa? 1/7 sapi. Tapi kalau 1 ekor kambing dibandingkan 1 ekor sapi, ya ini jelas lebih utama apa? 1 ekor sapi. 1 orang saya mau kurban 1 ekor sapi sendirian, silakan, tafadhol, nggak masalah. Itu lebih bagus daripada 1 ekor kambing sendirian. Jelas ya? Ini sebagai faedah saja terkait dengan masalah ibadah penyembelihan. Karena ibadah penyembelihan itu yang menjadi inti adalah menyembelihnya, mengucurkan darahnya itu. Ya. Baik, maka ketika seseorang mengucurkan darah sembelihan dan ini ditujukan kepada selain Allah, maka itu jadi syirik besar. Jadi syirik besar, ya kan? Termasuk contohnya apa, ikhwan? Contohnya adalah penyembelihan untuk itu yang terjadi di pantai selatan, ya kan? Itu kan yang menjadi inti penyembelihannya, ya enggak? Penyembelihannya itu ditujukan untuk siapa? Misalnya Ratu Kidul yang katanya ada, tapi nggak tahu ada atau enggaknya. Itu juga perlu dipertanyakan, ya kan? Baik, juga termasuk ibadah adalah an-nuzur, bernazar untuk selain Allah tabaraka wa taala. Bernazar itu apa sih? Nazar itu mewajibkan sesuatu kepada diri sendiri, suatu amalan yang asalnya tidak wajib. Itu nazar yang dimaksud di sini. Ya, mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu amalan yang asalnya tidak wajib. Ya. Maka ini merupakan apa? Ibadah. Merupakan ibadah. Pelaksanaan nazar itu merupakan ibadah, sehingga nazar itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya bernazar untuk kiai fulan, saya bernazar untuk ustadz fulan, saya bernazar untuk ini dan seterusnya. Itu merupakan kesyirikan. Nazar harus ditujukan kepada Allah Ta'ala saja, karena nazar merupakan ibadah. Dan sebagai faedah lagi tambahannya, bahwa saya nazar itu para ulama mengatakan membuat nazar tidak disukai. Membuat nazar tidak disukai. Tetapi ketika sudah terucap nazar, tentunya nazar yang kebaikan ya, terucap nazar, maka wajib untuk dipenuhi, dilaksanakan. Membuat nazar tidak disukai, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahkan haram. Ya, tidak ada apa-apa kok tiba-tiba dia mewajibkan dirinya
untuk bernadar. Saya bernadar, ini contoh ya, bukan saya bernadar beneran ini. Nanti dianggap bernadar beneran. Saya bernadar bulan depan saya mau puasa penuh 1 bulan. Misalnya ada seorang mengatakan seperti itu, maka sebenarnya dalam syariat kita tidak ada puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan, ya enggak? Tapi ketika orang ini mengatakan seperti itu sebagai nadar, apa jadinya? Puasa bulan depan itu jadi wajib bagi dia. Jadi wajib bagi orang tersebut. Dan ini kan memberatkan diri. Makanya itu tidak disukai. Tidak disukai membuat nadar, karena membebani diri sendiri sesuatu yang sebenarnya dia tidak terbebani, ya, menyusah-nyusahkan diri sendiri. Apalagi kalau berkaitan dengan keinginan dia, ya ini dalam meraih suatu harapan, misalkan seandainya nanti saya diterima jadi pegawai negeri, saya ingin namanya apa? Pegawai negeri itu? Gak ada ya? Ada nggak? Pokoknya gitu ya. Nanti saya akan bersedekah dengan uang sekian kepada pondok pesantren ini, gitu kan. Jadi mau bersedekah aja kok tidak harus nunggu diterima. Ini menunjukkan kalau orang tersebut bakhil, ya enggak? Kalau mau sedekah aja, nggak usah nunggu nunggu keinginannya tercapai. Apakah keinginan dia itu akan tercapai seandainya kamu bernadar seperti itu? Allah merasa iba kepada kamu, kemudian kamu diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala sehingga kamu akan bersedekah? Tidak. Nazar itu tidak mengubah sedikit pun ini dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengubah sama sekali. Makanya kata Rasulullah, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu hanya keluar dari orang yang bakhil, orang yang pelit, ya. Ini nazar. Sehingga membuat nazar minimalnya itu makruh, bahkan sebagian ulama mengatakan haram, ya. Baik, apabila itu semua ditujukan kepada selain Allah, ini sebagai contoh, minal kuburi wal jinni wasyayatin, yaitu ditujukan kepada seperti kuburan, seperti kepada jin, kepada setan-setan, maka ini termasuk syirik yang besar. Contoh berikutnya wal khaufi, contoh ibadah adalah khauf minal mauta awil jinni awil syayatin ayyadurruhu aw yumriduhu, merasa takut kepada mayit, kepada orang yang sudah mati, kepada jin, kepada setan-setan, takut mereka itu akan memberikan bahaya, memberikan madarat, atau takut mereka akan membuat dia sakit. Maka ini termasuk khauf yang dikatakan oleh para ulama khaufus sir atau khauf ibadah. Khaufus sir atau khauf ibadah. Jadi kalau kita bicara tentang khauf ini sebenarnya ada beberapa macam, ya. Ada khauf rasa takut yang sifatnya itu tabiat manusia, ya. Maka khauf yang seperti ini, apabila seseorang takut kepada selain Allah karena tabiatnya memang seperti itu, ya, manusia, maka itu bukan kesyirikan. Misalnya takut kepada singa, ya. Takut kepada singa, takut kepada api yang membakar dengan besar, ya kan? Maka itu juga termasuk takut secara tabi'i. Ada lagi takut yang dia itu bukan takut tabi'i, tetapi bukan syirik juga, hanya menunjukkan kepada orangnya itu penakut. Seperti misalnya takut kepada gelapnya malam, takut pada keadaan gelap. Apakah syirik? Tidak, bukan syirik. Dia hanya menunjukkan kalau orang ini penakut. Kenapa? Biasanya ketika dia gelap, dia punya bayangan macam-macam. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, ya enggak? Maka ini menunjukkan dia itu penakut. Tapi dia bukan termasuk kesyirikan. Hanya menunjukkan dia penakut, dan ini merupakan rasa takut yang tercela. Ada takut yang ini tadi, khaufus sir atau khauf ibadah. Khauf rasa takut yang dia itu merupakan ibadah. Apa itu? Takut kepada makhluk yang ghaib. Ya. Dia takut makhluk tersebut bisa menimpakan bahaya kepada dirinya, ya. Maka ini dikatakan oleh para ulama merupakan rasa takut yang aslinya dia ibadah, ya. Kenapa? Karena rasa takut seperti ini biasanya itu muncul karena keyakinan bahwasanya zat yang ditakuti itu memiliki kemampuan
yang luar biasa, mirip dengan kemampuannya Allah Tabaraka wa Ta'ala menimpakan madarat, menimpakan musibah. Maka rasa takut seperti ini merupakan syirik besar. Rasa takut seperti ini merupakan apa? Syirik besar. Atau juga dikatakan oleh para ulama, rasa takut yang merupakan syirik besar apabila rasa takut kepada sesuatu itu menjadikan dia tunduk, patuh kepada zat yang ditakuti, sehingga melakukan ritual-ritual dalam rangka untuk apa? Menyelamatkan diri dari apa yang dia takuti dari zat tersebut. Berarti misalnya takut kepada yang katanya penghuni laut selatan tadi, atau takut kepada misalnya satu perempatan ada kabarnya ada yang bau rekso atau apa namanya penjaganya, ya kan? Kemudian dia takut, ya, sebagai penduduk kampung dia takut kalau misalkan sing bau rekso ini yang jaga perapatan itu apa? Menimpakan madarat dalam hajat yang dia adakan. Maka kalau dia mau bikin hajat, dia harus apa? Bikin ritual-ritual tertentu, mungkin bikin sesaji atau apa dan lain sebagainya. Nah, kalau ada rasa takut seperti ini, rasa takut kepada penjaga perapatan tadi, ya, akan menimpakan bahaya, ini termasuk rasa takut apa? Yang syirik besar. Rasa takut yang syirik besar. Jadi ini Masya Allah ya, kalau kita perhatikan mungkin masih banyak dimiliki oleh masyarakat di sekitar kita, ya enggak? Yang seperti ini. Dan banyak di antara mereka yang sebenarnya nggak tahu, ya nggak tahu. Makanya tadi saya katakan ketika syirik besar itu mengeluarkan dari Islam, apakah kemudian kita langsung otomatis serta-merta mengatakan, oh dia itu syirik besar, itu berarti dia kafir? Wah, ini terus gimana coba? Ya, di samping mungkin karena orang itu nggak tahu tentang masalah seperti ini, itu juga akan menghambat dakwah. Ketika antum mudah bermudah-mudahan dalam memvonis orang sebagai orang yang kafir, orang akan lari duluan, ya enggak? Sebelum antum mengajak dia kepada kebaikan, mengajak dia kepada tauhid, dia akan lari duluan, kan gitu. Maka jangan bermudah-mudahan di dalam melabeli orang lain kafir, sesat dan lain sebagainya, enggak boleh. Ya, jangan bermudah-mudahan seperti itu. Nah, baik. Warajai, mau isya sebentar lagi. Warajai ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah min qada'il hajat. Juga diantara bentuk contoh syirik besar adalah apa? Memiliki harapan kepada selain Allah di dalam perkara yang tidak ada yang mampu kepadanya kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Maksudnya antum memiliki harapan atau seseorang memiliki harapan terhadap sesuatu perkara yang sebenarnya yang mampu untuk mewujudkan hanya siapa? Allah. Tapi kok harapannya ditujukan kepada selain Allah Ta'ala, maka ini merupakan syirik besar. Min qada'il hajat, seperti misalnya harapan untuk menunaikan hajat-hajat kebutuhan dia, ya, yang tentunya hajat-hajat kebutuhan kita itu yang memenuhi, yang bisa menunaikan atau mewujudkannya hanyalah siapa? Allah Ta'ala. Juga termasuk tafrijil kurbat, harapan untuk bisa dihilangkan dari apa? Bencana dan kesulitan-kesulitan. Terjadi bencana alam, misalkan gempa bumi, kemudian apa? Tanah longsor, nasallallahu alaihi wa afiyah. Kemudian kok orang itu berharap kepada selain Allah untuk dihilangkan atau diselamatkan dari bencana-bencana seperti ini. Harapannya kepada siapa? Selain Allah. Maka harapan seperti ini merupakan apa? Syirik besar, karena menghilangkan bencana hanyalah kemampuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimma yumarasul ana haulal adrihatil mabniyati ala kuburil awliya wassalihin. Ini contoh-contoh seperti ini diantara apa yang dipraktekkan saat ini di sekitar adrihah. Adrihah itu adalah bangunan-bangunan atau semacam makam, pemakaman-pemakaman al-mabniyati ala kuburil awliya wassalihin, yang dibangun di atas kuburannya para wali-wali dan orang-orang saleh. Ini semua contoh-contoh yang merupakan syirik besar. Kenapa? Karena mengarahkan suatu perkara perbuatan yang merupakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian disampaikan di sini di antara dalil yang menunjukkan hal itu sebagai kesyirikan, ini contohnya ya, adalah dalam surat Yunus. Allah Ta'ala berfirman, saya minta maaf waktunya saya ambil sedikit ya. Qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ini terkait orang-orang musyrik
yang mereka berdoa kepada selain Allah. Ini contoh apa? Ayat ya yang menjelaskan tentang kesyirikan berupa doa. Doa minta kepada selain Allah Ta'ala dengan anggapan yang diminta itu sebagai syafaat, sebagai perantara antara dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyatakan ini merupakan kesyirikan yang besar ya. Allah mengatakan ya'buduna min dunillah, mereka orang-orang musyrik itu beribadah, yakni berdoa, maksudnya adalah berdoa kepada selain Allah Ta'ala, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang mana selain Allah Ta'ala itu pasti tidak bisa memberikan madarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Kenapa? Karena yang menguasai manfaat dan madarat hanya satu, yaitu siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Selain Allah Ta'ala tidak ada yang yadurrun wala yanfa'un, tidak ada yang memberikan madarat, tidak pula memberikan manfaat. An-nafi'ud dar huwa Allah wahdah, yang memberikan manfaat dan madarat hanya satu, yaitu siapa? Allah Ta'ala saja. Dan ini mereka orang-orang musyrik berdoa kepada selain Allah yang sifatnya kayak tadi, tidak bisa memberikan madarat, tidak pula memberikan manfaat. Mereka pun tahu sebenarnya, mereka tahu sebenarnya yang mereka doai itu, yang mereka minta itu nggak memiliki ataupun nggak menguasai madarat dan manfaat untuk mereka. Makanya mereka memiliki syubhat atau memiliki alasan lain, bukan karena mereka mengharapkan manfaat dari apa yang mereka sembah ataupun meminta agar diselamatkan dari bahaya-bahaya yang ada pada mereka, tapi mereka mengatakan apa? Yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beralasan, mereka mengatakan ini mereka yang saya sembah ini, yang saya berdoa kepadanya ini, mereka itu adalah syufa'auna indallah, perantara-perantara bagi kami di sisi Allah Ta'ala, pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi mereka ketika berdoa kepada selain Allah bukan karena menganggap selain Allah Ta'ala itu memiliki kekuasaan terhadap madarat dan manfaat, tidak. Tapi mereka masih meyakini yang menguasai madarat manfaat hanya Allah Ta'ala, hanya saja yang mereka sembah itu dijadikan sebagai dianggap sebagai perantara ya. Dan tentunya dalam kondisi seperti ini tetap saja yang diminta siapa kalau gitu? Apakah Allah yang diminta? Kan enggak, yang diminta tetap syafaatnya ya kan, perantaranya itu. Sehingga mereka itu ketika berdoa datangnya kepada, misalnya kepada kuburan, misalnya kepada patung, misalnya mintanya kepada bintang-bintang atau kepada ruh-ruh yang ada, yang mereka jadikan dianggap sebagai perantara untuk menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini merupakan kesyirikan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka, apakah kalian memberitahukan kepada Allah tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala ada di langit dan di bumi? Maksudnya apa? Kok mereka menganggap ada sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala dalam hal ini, ya kan? Sedangkan Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran ya, dalam wahyunya, dalam keterangan-keterangan yang jelas bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala baik di langit ataupun di bumi. Kok mereka menganggap adanya sekutu bagi Allah Ta'ala? Apakah mereka mau memberikan informasi kepada Allah Ta'ala tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Padahal Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Yang benar siapa kalau gitu? Allah atau mereka? Tentunya benar Allah. Artinya mereka salah. Artinya mereka berbuat syirik. Maka Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah Ta'ala dan maha tinggi Allah Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Lihat, di awal Allah Ta'ala menyebutkan perbuatan mereka berupa apa? Minta kepada selain Allah dengan alasan sebagai syafaat. Di akhirnya Allah mengatakan mereka berbuat syirik. Jadi perbuatan itu adalah apa? Kesyirikan. Minta kepada minta melalui perantara-perantara, minta melalui syafaat-syafaat merupakan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan ini merupakan syirik besar karena terkait dengan ibadah berupa apa tadi? Doa ya, ibadah berupa doa. Ya, ini hanya sekedar contoh ya, hanya sekedar contoh yang disampaikan oleh penulis tentang syirik besar. Yang menjadi inti adalah yang tadi kita garis bawahi, bahwasanya syirik besar itu adalah ketika ada suatu bentuk ibadah yang zatnya itu memang ibadah ditujukan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu syirik besar.
Dan ini nanti kita akan bedakan dari syirik kecil pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, dan saya minta maaf karena sudah mengambil waktu sebelum isya ya, beberapa menit, maka semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.